Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Levante versus Real Madrid. Duel seru terjadi di laga lanjutan Liga Spanyol pekan kedua antara Levante versus Real Madrid di Stadion Ciudad de Valencia pada Senin 23 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung seru dan alot. Real Madrid membuka laga babak pertama dengan apik. Mereka bisa unggul dalam jangka waktu 5 menit saja berkat serangan baliknya yang efektif. Karim Benzema menyerbu dari sisi kiri dan masuk kotak penalti. Ia kemudian memberikan umpan tarik pada Gareth Bale yang dengan tendangan kaki kirinya sukses menjebol gawang Levante. Skor 0-1. Levante sempat berusaha menekan pertahanan Madrid. Mereka mendominasi penguasaan bola. Akan tetapi, Madrid kemudian bisa menetralkan situasi. Mereka bisa melepaskan diri dari tekanan Levante dan berbalik menekan pertahanan sang tuan rumah. Sayangnya, tak ada banyak peluang yang diciptakan kedua kubu dan tentu saja tidak ada gol tambah yang tercipta. Real Madrid unggul 1 gol atas Levante di babak pertama. Levante langsung tancap gas di babak kedua. Baru semenit laga berjalan, mereka langsung bisa menjebol gawang Real Madrid melalui aksi Rocket Marti usai mendapat umpan matang dari Melero. Skor 1-1. Pada menit ke-57, Levante berhasil membalikkan skor. Mereka berhasil menjebol gawang Real Madrid melalui aksi Jose Campana. Ia mencetak gol dengan tendangan first time, memanfaatkan umpan silang Jorge de Frutos. Skor 2-1. Situasi ini membuat Real Madrid mengubah taktiknya. Pergantian pemain pun dilakukan. Hasilnya Tokcer. Vinicius Junior yang masuk menggantikan Eden Hazard sukses menjebol gawang Levante via serangan balik. Pemain asal Brazil itu memanfaatkan umpan terobosan Casemiro dan menjebol jebakan offside lawan serta menaklukkan kiper musuh dengan mudah. Skor 2-2. Namun, Levante kemudian bisa unggul lagi pada menit ke-79. Kali ini melalui gol Robert. Ia memanfaatkan kelengahan bek Real Madrid dalam situasi free kick. Skor 3-2. Namun pada menit ke-85, Madrid bisa menyamakan kedudukan. Vinicius kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan tendangan dari sudut sempit, usai mendapatkan umpan dari Benzema. Skor 3-3. Real Madrid sempat unggul jumlah pemain karena pada menit ke-87, kiper Levante yakni Aitor Fernandez di kartu merah usai menahan bola dengan tangannya di luar kotak penalti. Namun keunggulan pemain ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Real Madrid. Mereka pun harus puas hanya bisa bermain imbang 3-3 lawan Levante. Ancelotti tak pedulikan rumor Mbappe ke Real Madrid. Real Madrid sulit lepas dari rumor ketertarikan dengan Kylian Mbappe. Pelatih Carlo Ancelotti tak peduli dengan hal tersebut karena Los Blancos sudah kuat. Masa depan Mbappe di Paris Saint-Germain terus dispekulasikan. Madrid sejak musim lalu disebut-sebut tertarik untuk membawa Mbappe. Rumor semakin kencang setelah Lionel Messi bergabung ke PSG. Kylian Mbappe kabarnya sudah ingin berganti klub dan tertarik hengkang ke Real Madrid. Ancelotti selaku pelatih Real Madrid tak mau menanggapi rumor tersebut. Juru taktik asal Italia tersebut malah menegaskan bahwa skuad yang dimiliki saat ini sudah kuat. Saya tidak peduli apa yang terjadi soal rumor Mbappe dalam beberapa hari ke depan, karena skuad saya sangat kuat, kata Ancelotti seperti dikutip dari Marca. Pandangan kami sama, skuad ini bersaing untuk segalanya. Kami memiliki banyak pemain top dan skuad ini penuh dengan bintang. Gelar dimenangkan ketika bintang-bintang itu bekerja untuk tim, sambungnya. Suasananya sangat bagus di ruang ganti, dan saya pikir para pemain termotivasi dan fokus pada pekerjaan mereka. Mereka tidak terlibat dalam bursa transfer dan hanya berbicara tentang persiapan yang baik untuk pertandingan. Ancelotti menegaskan. Skuad sudah rampung, Alvaro Odriozola diprediksi bertahan di Real Madrid. Jumlah pemain Real Madrid di musim ini kini telah berkurang. Ini setelah gelandang Martin Odegaard memutuskan untuk pergi memperkuat Arsenal di musim 2021-2022. Dengan kepergian Odegaard ke Arsenal, maka kini jumlah pemain Real Madrid di musim ini sudah mencapai jumlah 25 pemain, di mana jumlah ini sesuai dengan peraturan yang diatur oleh La Liga mengenai syarat tim untuk mengikuti ajang La Liga. Dengan begitu, peraturan yang ditentukan oleh La Liga sudah berhasil diterapkan oleh Real Madrid, yang mana ke-25 pemain berada di posisi aman untuk tampil di musim 2021-2022 ini. Hal tersebut tentu saja menjadi angin segar bagi salah satu penggawa yang berposisi di bek kanan, yakni Alvaro Odriozola. Seperti diketahui sebelumnya, Alvaro Odriozola kerap disangkut pautkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu pada beberapa waktu lalu. Alvaro Odriozola sendiri sudah memantapkan dirinya untuk bertahan di Real Madrid. Ia mengetahui bahwa sangat sulit untuk mendapatkan tempat. Namun setelah bek utama Dani Carvajal mengalami cedera, ia sukses tampil hampir 1000 menit lamanya.
Keinginan Sambek untuk meraih kemenangan dalam seragam El Real begitu besar. Ini membuatnya menampik beberapa tawaran dari Serie A dan Liga Inggris. Meskipun Odriozola masuk posisi aman, perlu dicatat bahwa bursa transfer di musim ini masih terbuka lebar, di mana jika tawaran bagus datang, jalan keluar akan dipertimbangkan sebelum akhir pasar. Terbukti Real Madrid sudah melepas beberapa pemainnya musim ini, yakni Rafael Varane, Sergio Ramos, dan Martin Odegaard. Adapun pemain-pemain yang dipinjamkan Real Madrid ke klub luar di musim ini adalah Brahim Diaz dan Takefusa Kubo. Sedangkan sampai saat ini, Real Madrid baru hanya mendatangkan David Alaba dari Bayern Munchen secara gratis pada beberapa waktu lalu. Ramos sempat minta bantuan Ancelotti agar dipertahankan Madrid. Sergio Ramos sesungguhnya ingin bertahan di Real Madrid sebelum pergi. Ramos bahkan meminta bantuan pelatih Ancelotti untuk meyakinkan Florentino Perez. Bek tengah top Spanyol itu meninggalkan Real Madrid di akhir musim lalu setelah menghabiskan 16 tahun yang sukses. Ramos membantu Los Blancos memenangi 5 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, dan 4 Liga Champions. Pada awalnya, Madrid masih ingin melanjutkan kerjasama mereka dengan mengajukan tawaran jelang berakhirnya kontrak Ramos. Namun, pesepak bola berusia 35 tahun itu menolak. Setelahnya, Sergio Ramos berubah pikiran di saat-saat terakhir lalu mencoba menerima proposal Real Madrid. Akan tetapi, Ramos mesti gigit jari setelah Presiden Florentino Perez mengatakan bahwa itu sudah terlambat. Menurut pemberitaan Mundo Deportivo, Ramos tidak lantas menyerah. Pemenang medali juara Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa 2012 tersebut kemudian menghubungi Ancelotti secara langsung untuk meminta si pelatih agar memujuk Perez untuk menerimanya kembali. Sayangnya, usaha Ramos tidak membuahkan hasil. Ancelotti dikabarkan mengatakan kepada Ramos bahwa dia datang terlalu lama di hari itu, sehingga Perez menetapkan keputusannya dan tidak lagi bisa diubah. Pada akhirnya, Sergio Ramos menyeberang ke Paris Saint-Germain. Kehadiran Ramos menambah gemerlap skuad PSG yang kini berisikan bintang-bintang macam Gianluigi Donnarumma, Jorginho Wijnaldum, dan terakhir Lionel Messi. Ramos kini tinggal menunggu untuk melakoni debut bersama Les Parisiens. PSG sukses memenangi 3 pertandingan pertamanya di Ligue 1 untuk memuncaki klasemen sementara dengan perolehan 9 poin. Real Madrid masih dikaitkan dengan Cristiano Ronaldo, Carlo Ancelotti beri bantahan lagi. Real Madrid masih dikaitkan dengan legenda mereka Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2021. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti kembali menegaskan bahwa timnya tidak ingin memulangkan pemain Juventus itu ke ibu kota Spanyol. Dalam wawancara sebelum pertandingan, Ancelotti disinggung mengenai pergerakan transfer Madrid pada musim panas ini. Ancelotti menjawab bahwa dirinya tidak terlalu memikirkan hal itu. Ancelotti memilih fokus dengan pertandingan di depan mata. Ia puas dengan komposisi dan kedalaman skuad Los Blancos sejauh ini. Saya tidak terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam 10 hari ke depan karena saya memiliki skuad yang sangat kuat. Saya hanya ingin melatih dan itu membuat saya bahagia. Saya akan benar-benar fokus pada tim saya selama 10 hari ke depan, kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Madrid. Ancelotti juga menanggapi beragam rumor pemain incaran Madrid yang beredar selama ini. Salah satunya adalah kabar kembalinya Ronaldo. Ancelotti mengatakan fokus pada masa depan klub bersama skuad yang ada. Ronaldo pernah menyumbangkan banyak trofi saat dilatih olehnya di masa lalu, tetapi Madrid sekarang fokus ke masa depan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang masalah ini, karena setelah menanggapi semua rumor, saya ingin mengklarifikasi bahwa visi klub untuk masa depan sama dengan saya. Kami hanya melihat ke masa depan, kata Ancelotti. Saya pikir semua orang yang terkait dengan Real Madrid menyukai Cristiano. Dia membantu saya memenangkan trofi yang kami menangkan dan saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuknya, lanjutnya.